Homestay. Apa kabar kawan? Kali ini aku akan mengulas sebuah karya masterpiece dari sutradara Quentin Tarantino yang berlatar belakang Perang Dunia Kedua, di mana saat itu Nazi sedang menginvasi Perancis. Oke, siapkan cemilan dan minuman hangat karena aku akan menemani kalian kembali ke tahun 1940-an. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Adegan dimulai dengan penampakan sebuah desa yang dihuni oleh peternak sapi yang bernama Pierre Lapadite. Dia sedang membelah kayu bakar dan seorang gadis yang tengah menjemur kain. Gadis itu melihat dari kejauhan rombongan tentara Nazi yang sedang menuju ke rumah mereka. Seperti sudah terbiasa didatangi tentara Nazi, bapak itu menyuruh anak gadisnya untuk masuk ke rumah mereka bersama kedua adiknya. Tentara itu berjumlah 4 orang, dikepalai oleh seorang yang memperkenalkan diri sebagai Kolonel Hans Landa dari SS atau singkatan dari Schutzstaffel, sebuah skuadron pelindung sekaligus satuan elit Nazi yang didirikan oleh Hitler pada tahun 1925. Kolonel Hans mengajak peternak tersebut untuk masuk ke rumahnya berbincang-bincang. Setelah diperkenalkan dengan ketiga anaknya, Kolonel Hans mulai menginterogasi peternak itu. Pierre mengatakan bahwa dia sudah pernah didata 9 bulan yang lalu. Namun, Kolonel Hans mengatakan bahwa dia baru ditugaskan di Perancis. Maka sudah tugasnya lah untuk mendata ulang seluruh penduduk di sana, sekaligus mencari apakah ada orang Yahudi yang tinggal di sana. Oh ya, membunuh bangsa Yahudi adalah salah satu tugas utama tentara Nazi pada Perang Dunia Kedua. Kolonel Hans bertanya, apakah memang ada bangsa Yahudi yang masih tersisa di sana? Walaupun Pierre berkata tidak, namun berkat insting yang tajam dari Kolonel Hans, dia sepertinya sudah mengetahui bahwa Pierre berbohong. Dengan pendekatan emosional yang cerdas, Kolonel Hans berhasil membuat Pierre untuk jujur bahwa memang dia menyembunyikan bangsa Yahudi tersebut di kolong rumahnya. Dengan sedikit drama, Kolonel Hans yang dijuluki sebagai Jous Han atau pemburu Yahudi itu memerintahkan anak buahnya untuk masuk dan mulai menembaki lantai rumah peternak tersebut secara membabi buta. Seorang gadis berhasil menyelamatkan diri dari penembakan itu. Gadis itu bernama Shoshana. Dia berlari sekencang-kencangnya sambil menangis karena keluarganya ditembak tepat di depan matanya. Kolonel Hans dengan sengaja tidak menembak Shoshana meski dia memiliki kesempatan itu. Entah apa maksudnya. Letnan Aldo Rain tampak sedang berbicara pada pasukan yang terpilih untuk menjalankan misinya di Perancis menghadapi tentara Nazi. Dia akan membentuk sebuah pasukan khusus berjumlah 8 orang, dan tentara itu harus berkebangsaan Yahudi Amerika. Ini dilakukan agar mendapatkan emosi dan tekanan secara psikologis karena mereka akan memerangi tentara yang membantai kaum Yahudi. Letnan Aldo Rain mengatakan bahwa mereka akan masuk secara bergerilya dan berpakaian sipil. Mereka hanya punya satu misi, yaitu membunuh Nazi dan membawa 100 kulit kepala Nazi. Kelompok di bawah pimpinan Letnan Aldo Rain inilah yang dikenal sebagai The Bastard. Rumor tentang The Bastard sudah sampai ke telinga Hitler. Dia tampak marah besar kepada 2 orang jenderalnya. Hitler juga menemui seorang prajurit yang dibiarkan lolos dari penyegapan The Bastard. Prajurit itu memiliki tanda swastika Nazi di keningnya, yang memang sengaja disayat oleh Letnan Aldo Rain sebagai peringatan kepada tentara Nazi lainnya. Betapa menyeramkan ya. Adegan ketika prajurit itu disergap oleh pasukan Letnan Rain pun ditampakkan. Sebuah hutan yang merupakan tempat terakhir bagi beberapa prajurit SS Nazi untuk dibantai dan diambil kulit kepalanya. Tentu jika mereka menolak menunjukkan lokasi tentara Nazi lainnya yang berpatroli. Hugo Stiglitz adalah seorang tentara Amerika yang berhasil dibebaskan oleh The Bastard dari penjara Nazi ketika akan dibawa ke Berlin. Sebelumnya Hugo telah membunuh 13 perwira Gestapo, yaitu sebuah pasukan polisi rahasia Jerman yang bertugas untuk menangkap musuh-musuh politik Nazi pada masa itu. Seorang sersan SS yang tidak mau menunjukkan lokasi patroli tentara Nazi dibantai oleh seorang tentara bastard yang bernama Donny dengan sebuah stik bisbol hingga kepalanya pecah berantakan. Melihat pembantaian itu, ada satu prajurit yang akhirnya membocorkannya.
Nah, dialah yang selamat dengan membawa gambar swastika di keningnya yang bertemu dengan Hitler tadi. 4 tahun sesudah pembantaian keluarganya, yaitu tahun 1944 di sebuah bioskop, tampak Shosanna tengah mengganti papan nama judul film yang diputar di sana. Seorang tentara yang juga sebagai calon aktor film Jerman yang sangat memahami dunia film bernama Friedrich Zoller bertemu dengan Shosanna yang juga telah mengganti namanya menjadi Emanuel Mimiek untuk menghilangkan jejaknya sebagai seorang Yahudi. Menurut pengakuannya kepada tentara tadi, bioskop itu adalah milik bibinya. Seperti yang kita ketahui, Shosanna memiliki dendam kepada tentara Nazi karena telah membantai keluarganya. Jadi, Shosanna menanggapi pembicaraan Zoller dengan cuek. Di hari berikutnya pun di sebuah kafe, tampak Zoller kembali menggodanya. Tetap saja Shosanna enggan menanggapinya. Banyak tentara Nazi yang meminta tanda tangannya. Ternyata Zoller dikenal sebagai pahlawan Jerman karena banyak membunuh musuh pada suatu misi. Dan kisah perangnya itu mendapat perhatian luas di Jerman. Oleh karenanya ia dibuatkan film yang berjudul Nation Pride. Namun kisah Zoller tersebut tetap tidak membuat Shosanna tertarik padanya. Di siang itu, ketika Shosanna sedang bekerja, dia dijemput oleh seorang prajurit Gestapo bernama Mayor Dieter Hellstrom agar datang ke sebuah pertemuan di restoran mewah untuk membicarakan tentang pemutaran perdana film Nation Pride yang rencananya akan dihadiri oleh para petinggi Nazi. Pertemuan itu sendiri juga dihadiri oleh Joseph Goebbels, tangan kanan kedua Hitler, menteri propaganda sekaligus pemimpin seluruh industri film Jerman pada saat itu. Dan tentu saja Zoller, sang aktor utama, juga ada di sana. Dialah yang mengusulkan pemutaran itu dilaksanakan di bioskop milik Shosanna. Tiba-tiba di tengah pertemuan itu hadirlah seorang yang tidak pernah akan dilupakan oleh Shosanna seumur hidupnya. Ya, dia adalah Kolonel Hans Landa. Dia bertugas sebagai kepala keamanan pada pertunjukan film itu nantinya. Sontak, hal ini membuat perasaan Shosanna menjadi gak karuan. Bayangkan, orang yang membunuh keluarganya kini berada tepat di hadapannya. Dia masih ingat betul wajah dan suara Kolonel Landa. Namun, Kolonel Landa sepertinya samar-samar mengenalinya. Karena waktu kejadian 4 tahun lalu, Shosanna memang tidak memperlihatkan wajahnya ketika berlari dari peternakan tersebut. Anehnya, terlihat dia memesan susu. Salah satu ciri khas dari peternakan sapi untuk Shosanna. Sekali lagi, instingnya bekerja. Sesudah berbincang dan memakan sepotong kue, Kolonel Landa pergi meninggalkannya. Dan Shosanna menangis sambil menghela nafas panjang karena menahan perasaan dendam tapi tidak dapat berbuat apa-apa. Sesudah rombongan Nazi melihat-lihat bioskopnya malam itu, Shosanna dan Marcel, pacarnya yang berkulit hitam, merencanakan untuk membakar seluruh bioskop ketika pertunjukan perdana film Nation Pride berlangsung. Hal ini dipikirkan Shosanna adalah waktu yang sangat tepat untuk membalaskan dendam keluarganya. Karena kabarnya pertunjukan itu akan dihadiri sendiri oleh Hitler dan para petinggi Nazi lainnya. Shosanna menyusun rencananya, yaitu dengan membakar habis bioskopnya bersama lebih dari 350 koleksi roll film yang berbahan nitrat. Pada zaman itu, memang film berbentuk roll dan mengandung bahan yang 3 kali lebih cepat terbakar dibandingkan kertas. Letnan Archie Hickok, seorang mantan kritikus film, menemui Jenderal Ed Venech di suatu ruangan untuk membicarakan sebuah misi yang bernama Operasi Kino. Mereka juga sudah mendengar rencana pemutaran film Nation Pride yang akan dihadiri oleh Hitler. Seperti Shosanna, mereka juga menganggap malam itu akan menjadi malam yang tepat untuk membunuh Hitler dan sekaligus para petinggi Nazi yang hadir. Karena mereka berada pada satu waktu dan tempat yang sama. Rencana pun disusun. Letnan Archie diperintahkan untuk menemui Letnan Aldo, pemimpin dari The Bastard. Mereka akan mengorek info terkini dari mata-mata Inggris yang juga merupakan seorang aktris terkenal Jerman yang bernama Brigitte von Hammersmark di sebuah desa kecil yang berada di pinggiran Perancis. Malam itu mereka sudah siap dengan seragam tentara SS untuk melakukan penyamaran. Letnan Aldo tidak tenang karena dia tidak menyangka bahwa pertemuan malam itu dengan sang aktris berada sebuah kafe di bawah tanah. Jelas itu akan menyulitkan mereka jika terjadi hal yang tidak diinginkan.
Firasatnya benar, malam itu tidak disangka tempat yang dipilih oleh Hammersmark dipenuhi oleh prajurit Nazi yang sedang merayakan kelahiran seorang anak dari salah satu anggota mereka. Mereka mabuk dan bermain menebak nama di kartu. Ketika tengah berbagi informasi rahasia, pembicaraan mereka terganggu oleh seorang prajurit Nazi yang ingin meminta tanda tangan Hammersmark untuk anaknya yang baru lahir di sebuah sapu tangan. Letnan Archie kesal dan hendak mengusirnya. Namun, logat Jerman dari Letnan Archie terdengar sangat aneh bagi prajurit itu. Sialnya, di tempat itu juga dihadiri oleh Mayor Dieter Hellstrom, perwira Gestapo yang waktu itu menjemput Shosanna. Ia sedang membaca buku di ruangan lain. Ia juga curiga akan logat aneh dari Kolonel Archie. Karena kecurigaan itu, ia menghampiri meja dan mengajak mereka untuk bermain menebak kartu. Penyamaran mereka pun semua terbongkar karena hal kecil, yaitu Kolonel Archie memesan bir dengan simbol 3 jari menggunakan jari manis. Sedangkan kebiasaan orang Jerman adalah menunjukkan 3 angka dengan jempol. Hal ini membuat Mayor Dieter yakin bahwa mereka adalah musuh dan ia langsung menodongkan senjata. Tembak-menembak pun terjadi. Peristiwa itu membuat semua orang yang berada di dalam ruangan itu tewas kecuali Hammersmark yang hanya tertembak di bagian kaki. Peristiwa malam itu membuat Letnan Aldo terpaksa mengubah rencananya untuk pertemuan di malam pertunjukan itu. Letnan Aldo bersikeras agar mereka tetap menjalankan rencana seperti sebelum Kolonel Archie terbunuh, yaitu sebagai pengawal dan kameramen berkebangsaan Italia yang memakai tuxedo. Kemudian Kolonel Hans Landa mendatangi TKP tadi. Ia menemukan sebuah sepatu dan mengenali sapu tangan bertanda tangan Hammersmark yang menjadi cenderamata namun tak sengaja tertinggal sebagai barang bukti lengkap untuk mengetahui seluruh rencana musuh Jerman itu. Ketahuan. Malam pertunjukan pun tiba. Shosanna dan The Bastard tampak siap dengan rencananya masing-masing. Malam itu bioskop sudah ramai dipenuhi oleh para perwira tinggi SS dan Gestapo karena dikabarkan Hitler akan datang. Di sisi lain, Kolonel Hans Landa sudah mengincar mangsanya, yaitu Hammersmark yang datang dengan kaki dibalut gips. Dia langsung menghampirinya. Tampak juga Kolonel Aldo dan anak buahnya yang sedang dalam penyamaran. Hans berbasa-basi dan menanyakan kenapa kakinya digips. Hammersmark menjawab karena kecelakaan waktu ia naik gunung. Hans tertawa terbahak-bahak karena mengetahui wanita itu berbohong. Hammersmark mengenalkan Letnan Aldo dan anak buahnya sebagai kameramen dan stuntman dari Italia. Mereka cukup terkejut karena ternyata Kolonel Hans juga sangat fasih berbahasa Italia. Hebat, tak heran Hitler mengangkatnya. Karena memang Kolonel Hans sangat cerdas dalam insting dan fasih berbagai bahasa. Shosanna menemui Marcel untuk mengecek ulang semua bagian dari rencana besar mereka. Mereka tak ingin gagal karena malam ini tak akan lagi bisa terulang. Donny dan Omar, 2 orang The Bastard, juga telah duduk di ruangan dalam dengan bom yang disembunyikan di kaki mereka. Kolonel Hans mengajak Hammersmark ke sebuah ruangan untuk menginterogasinya. Ia tak dapat mengelak ketika Hans menunjuk sepatu yang ia temukan di TKP waktu itu. Hans mencekiknya hingga Hammersmark pun tewas seketika. Hans juga memerintahkan untuk menangkap Letnan Aldo yang sedang menunggu di luar. Setelah penangkapan, Letnan Aldo dan seorang anggota The Bastard pun dibawa ke kantor Hans untuk diinterogasi. Ternyata Hans sangat licik dan haus kekuasaan. Bukannya menghukum Letnan Aldo, tetapi ia malah melakukan negosiasi agar bisa menghentikan perang malam itu juga. Isi negosiasinya adalah ia berjanji tidak akan mengganggu 2 The Bastard untuk meledakkan bioskop yang bisa berakibat kematian Hitler dan para petinggi Nazi, asalkan permintaannya dipenuhi. Sementara itu, di dalam bioskop tampak Donny The Bastard melihat Hitler dengan mata kepalanya sendiri. Dan ia mengajak Omar untuk langsung membunuhnya saja tepat ketika Shosanna dan Marcel juga akan bergerak untuk membakar gedung itu. Marcel mengunci semua akses keluar dan Shosanna tampak akan mengganti film itu dengan video berisi pesan balas dendam untuk Nazi. Marcel bergerak ke belakang layar yang sudah dipenuhi roll film yang siap untuk dibakar. Kembali ke Hans, permintaannya yaitu diakui sebagai agen ganda serta kewarganegaraan Amerika dan dianggap sebagai pahlawan yang menyusun rencana kematian Hitler malam itu. Mendapat medali penghargaan serta Hans juga meminta sebuah pulau. Hans memang sudah merencanakan pengkhianatan ini dengan matang.
Melalui sambungan telepon, atasan Aldo memintanya untuk membawa ke garis perbatasan. Zoller, sang aktor, berencana menemui Shosanna untuk merayunya kembali. Namun Shosanna tetap menolak. Zoller marah karena merasa semua usahanya untuk mendekati Shosanna sia-sia. Karena takut merusak rencananya, Shosanna pun akhirnya menembak Zoller dan Zoller pun membalas tembakannya. Mereka berdua tewas di ruangan proyektor itu. Marcel pun membakar gedung itu. The Bastard masuk menembak Hitler secara membabi buta serta menembaki Nazi yang berada di bawah balkon. Situasi sangat kacau dan bioskop dipenuhi asap karena terbakar. Mereka tidak dapat keluar dan banyak yang terpanggang hidup-hidup. Yah, penggabungan dua rencana dari kelompok yang saling tidak mengenal dan tidak mengetahui satu sama lain ini dinilai cukup berhasil, walaupun terjadi secara sangat kebetulan. Hitler terlihat tewas dengan tembakan di wajah dan sekujur tubuhnya. Ini hanyalah film versi Amerika ya. Hans dan Aldo telah tiba di perbatasan. Letnan Aldo menembak pengawal Hans. Dia juga bukanlah tentara bodoh yang bisa dipermainkan. Kesalahan Hans adalah dia tidak menyadari ternyata tentara Amerika memang memiliki karakter membelot ketika di medan pertempuran. Hans kaget dan tidak menyangka Aldo melakukan itu. Aldo mengatakan kepadanya bahwa kesepakatan yang diminta Hans tidak akan pernah terjadi. Seperti biasa, ia tetap memberi hadiah kecil di kening Hans sebagai sesuatu yang tidak akan pernah hilang dari identitasnya sebagai tentara SS Nazi. Dan film pun berakhir. Pesan di film ini adalah banyak hal yang bisa kita pelajari dari ilmu negosiasi lewat dialog ala Kolonel Hans Landa. Melihat instingnya bekerja dengan sangat baik dan terlatih mengenali setiap situasi dan kondisi. Sedangkan dendam yang dibawa Shosanna memang tidak pernah berakhir dengan baik. Ya, selain itu, film ini juga banyak mengajarkan kita tentang kejamnya Nazi pada Perang Dunia Kedua. Film ini juga banyak memberikan angle shoot yang luar biasa dari sang sutradara. Buat kalian yang selalu setia mengikuti channel Bioskop Siaran, jangan lupa subscribe, share, like, dan komennya ya, biar kami tetap semangat buat mengulas film-film kesukaanmu. Terima kasih.